warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang materi yang saya dapat selama pelatihan tentang microskill yang diselenggarakan oleh BBPSDMP Kominfo Medan dengan tema pelatihan tentang media digital bagi guru atau tenaga kependidikan. Nama pelatihan yaitu pembuatan konten kreatif dan pemanfaatan media digital bagi guru atau tenaga kependidikan dengan durasi pelatihan selama 1 jam pelatihan. Kemudian deskripsi pelatihan yaitu penggunaan media digital saat ini sudah menjadi bagian dari keseharian masyarakat modern. Tidak terkecuali dalam dunia pendidikan generasi Z dan generasi Alpha yang saat ini mendominasi usia pelajar sudah sangat familiar dengan media digital. Maka dengan demikian, guru dan tenaga kependidikan perlu dibekali literasi media digital agar proses belajar mengajar di kelas menjadi relevan. Kemudian implementasi pembelajaran ini turut melibatkan peserta dalam kegiatan diskusi, kuis, studi kasus untuk mendorong praktik penggunaan keterampilan yang efektif dan efisien. Kemudian pembelajaran akan dibagi ke dalam 3 segmen. Segmen tema untuk dapat membantu peserta memahami lebih dalam secara pengetahuan dan keterampilan, yaitu pertama komunikasi efektif dalam dunia pendidikan. Kemudian yang kedua storytelling tentang media digital. Kemudian yang ketiga strategi penyebaran informasi di platform media sosial. Adapun output pelatihan yaitu 1. Memahami cara berkomunikasi yang efektif dalam dunia pendidikan dan bagaimana komunikasi efektif ini dapat memudahkan peserta didik memahami materi pembelajaran yang disampaikan oleh guru dan tenaga kependidikan. Kemudian yang kedua, mempraktikkan penggunaan teknik storytelling dalam proses pembelajaran sehingga peserta didik dapat melakukan proyek kolaborasi digital storytelling. Kemudian yang ketiga, menyusun strategi yang tepat dalam proses penyebaran informasi digital sehingga proses pembelajaran dapat lebih interaktif dan dominan dengan bantuan berbagai platform digital yang tersedia di internet. Materi pertama tentang komunikasi efektif dalam dunia pendidikan. Mungkin kalian bertanya, bagaimana sih komunikasi yang baik itu? Jadi komunikasi yang baik yaitu dapat membangun kepercayaan, mendukung keterlibatan siswa, dan meningkatkan pemahaman mereka. Komunikasi yang baik juga membantu menciptakan suasana kelas yang kondusif dan memperkuat hubungan antara guru, siswa, dan orang tua. Sebelumnya saya akan menjelaskan dulu apa sih komunikasi. Jadi komunikasi itu adalah proses menyampaikan ide atau perasaan agar pengirim dan penerima pesan mendapatkan pemahaman yang sama. Komunikasi yang baik dalam pendidikan adalah ketika ide atau informasi yang kita sampaikan kepada siswa dapat dipahami dengan jelas. Komunikasi terdiri atas 3 yaitu pertama komunikasi verbal, kemudian komunikasi nonverbal dan komunikasi tertulis. Komunikasi verbal yaitu apa yang kita sampaikan dengan kata-kata. Kemudian komunikasi nonverbal merupakan bahasa tubuh kita seperti ekspresi dan gerakan tangan. Kemudian komunikasi tertulis seperti pemberian tugas atau pesan tertulis kepada siswa atau orang tua. Materi kedua yaitu storytelling untuk konten di media digital. Pada era yang serba digital saat ini, kemampuan menyusun storytelling merupakan salah satu keahlian yang wajib dimiliki. Storytelling dapat membangun relasi yang kuat dengan khalayak di media manapun, seperti podcast, postingan media sosial, video, website interaktif. Perubahan tren kisah media digital saat ini juga ikut mengubah cara sebuah disampaikan ke publik.
Mungkin kalian bertanya, apa sih storytelling itu? Jadi storytelling adalah aktivitas untuk menyusun sebuah cerita atau narasi dengan menggunakan perpaduan kata, gambar, dan suara untuk mengonfirmasikan, menghibur, maupun membangun koneksi dengan khalayak. Secara sederhana, storytelling adalah upaya untuk terhubung dengan khalayak melalui pengalaman dan emosi yang sama. Storytelling itu bertujuan untuk memberikan makna pada suatu hal atau memancing diskusi. Digital storytelling yaitu upaya untuk menggabungkan teknik storytelling tradisional dengan kemampuan alat digital menarik modern seperti video, animasi, media sosial, podcast, atau situs web untuk membangun narasi. Kemudian materi yang ketiga tentang strategi penyebaran informasi di media digital. Strategi penyebaran informasi di media digital. Menyebar informasi di media digital sangat penting dalam dunia pendidikan. Hal tersebut karena materi mudah diakses, siswa aktif terlibat, dan saling bekerja sama. Media digital dapat memfasilitasi komunikasi real time antara pendidik dan siswa, respon menjadi lebih cepat, dan hal baru bisa diperoleh setiap saat. Jenis media digital untuk pembelajaran antara lain Learning Management System Model, Google Classroom, dan Camas platform kolaborasi seperti Zoom. Manfaat diseminasi informasi di media digital dalam dunia pendidikan itu yang pertama sumber, yaitu meningkatkan akses pada pembelajaran online. Sumber bisa diambil secara gratis dari seluruh dunia. Kemudian yang kedua, bentuk komunikasi dan informasi dapat dilakukan secara real time. Yang ketiga, kolaborasi dapat dilakukan antara siswa dengan pendidik dimanapun. Kemudian yang keempat, pembelajaran akan lebih interaktif dan dapat membangun motivasi peserta didik. Dan kemudian yang kelima, membangun kemampuan literasi digital siswa dan pendidik. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.